Pertanyaannya, ini kan fenomena kasus pelanggaran etika profesi bimbingan dan konseling. Iya, saya video. Ini Bu Hana sama Bu Fitri satu kelompok, Hamdi sama Zulfi satu kelompok, silakan diskusi nanti kalau mau jawab. Diskusinya berdua-berdua. Rebutan ya ini ya. Apa yang dimaksud dengan menyebarkan rahasia konseling? Kemudian contohnya apa? Ini dulu Bu Hamdi. Oke, good. Cepet ya, nggak tahu mau jawabnya apa. Yuk. Contoh apa namanya? Menyebarkan rahasia konseling ke contohnya ke orang lain, kayak ke guru lain, tentang kalau lagi ngobrol dia tidak sengaja membocorkan hal-hal yang didiskusikan sama konselnya. Kalau tidak sengaja nggak menyebarkan. Ya tapi kan itu kan menyebut spesifik kan, ada kan menyebut spesifik namanya apanya gitu. Sengaja apa nggak sengaja bisanya? Awalnya tidak sengaja tapi disengaja. Udah biarin. Tidak disengaja menurut Hamdi. Zulfi mau nambahin nggak dari anggotanya? Itu termasuk pelanggaran dari kode etik kepada konseling dari konselor. Dan memang sengaja dan tidak sengaja gitu. Dan Tidak sengaja menyebarkan tuh gimana? Coba contohnya. Karena ada orang-orang terutama misalnya ibu-ibu tuh kadang nggak tahan dengan menghibah gitu. Iya. Ketika gurunya datang itu kadang ada kenapa lagi buruk, tadi ada kasus gini, nggak sengaja, akhirnya sengajain. Iya, ada yang gitu sampai tuntas. Ada juga yang sengaja. Sebentar, rupanya dia mau menyanggah. Gimana Bu? Fenomena menyebarkan tidak disengaja apakah benar dan setuju apa enggak? Kalau namanya menyebarkan itu pasti nggak sengaja dengan apapun proses dan kondisinya gitu. Tapi memang salah satu menyebarkan rahasia atau minimal dokumentasi aja ya. Nah itu adalah salah satu pelanggaran kode etik terhadap konseling. Nah, penyebutan nama aja udah pelanggaran. Tidak pakai inisial. Apa penyebab ketika seseorang atau konselor ngobrol santai dengan orang lain atau guru yang lain itu akhirnya menceritakan hal yang privasi kepada orang lain? Apa penyebabnya? Ini dulu. Kurangnya self management bagi konselor juga Miss. Jadi dia juga kurang dalam memahami kode etik, terus self managementnya juga kurang baik. Jadi mana harus yang jadi rahasia dan mana yang harus yang bisa diomongin. Oke. Terus dampak dari self manajemen adalah ketika Nggak usah Bu, stop. Saya nggak nanyain dampak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini kan ada pelanggaran melakukan perbuatan asusila. Tadi kasus contohnya yang pernah kalian baca atau imajinasi kalian ketika konselor melanggar ini gimana fenomenanya? Coba contohin. Melakukan pelanggaran asusila. Apa itu pelanggaran asusila? Contoh kasusnya apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Yang cepet, jangan ragu-ragu. Ayo Bu Hana. Jika konselor dan konseling lawan jenis bisa dengan memegang tangan konseli atau memeluk mungkin simpati ya awalnya, cuman jadinya agak berlebihan gitu dengan memeluk. Tapi kalau kliennya suka gimana? Itu pelanggaran bukan? Pelanggaran kalau kondisinya di sekolah dan sedang konseling. Sebentar, ini kata kayaknya mau menyanggah. Kalau misalkan sukanya itu nggak pelanggaran Miss. Cuman ketika dia udah suka tapi dia mengaplikasikannya dengan cara tadi, misalkan itu lawan jenis, dia nggak bisa kontrol diri dengan cara-cara yang tadi yang gue sebut, baru itu pelanggarannya. Cuman kalau misalkan suka itu Soalnya ada nih ya, misal yang tadi disebutkan Bu Hana, konselornya pegang tangan, kemudian karena saking empatinya peluk nih. Lainnya diem kan karena ya juga nyaman dan nggak masalah, itu jadi pelanggaran nggak akhirnya? pelanggaran. Kalau dua-duanya nggak cerita, kemudian ada orang lain yang melihat, nanti jadinya yang pelanggaran satu apa dua nih? Satu. Tetap satu. sebetulnya kalau siswa itu kan Miss sebetulnya kalau terhadap gurunya itu serba salah ya Miss. Iya. Seperti apa? Mungkin yang pertama kenapa dia diam itu mungkin bukan karena dia nyaman, tapi karena dia takut ataupun segan untuk menolak karena memang sudah melakukan hal itu. Terus yang kedua memang dia nyaman gitu dengan dia dipeluk dan sebagainya. Oke. Kalau memang kedua-duanya suka dan itu nyaman, kemudian ada orang lain yang melapor, guru lain misal, ini yang kena nanti dua orang. Tetap
yang kena 2 orang karena ini kan ibarat kayak virus tuh. Lolos satu siswa nanti bisa melakukan ke siswa yang lain loh gurunya. Biasanya kayak gitu. Nah itu nanti bisa kita lihat ya nanti kalau kalian PPL karena ada guru-guru yang memang genit ke siswanya. Oke, selanjutnya di sini ada tindak kekerasan terhadap konseli. Contoh tindak kekerasan terhadap konseli itu seperti apa? Dan ini ya Bu, kasih kesempatan. Contoh kekerasan terhadap konseli baik psikis ataupun psikologis, contohnya gimana? Biasanya ya kan kita kan belajar dari pengalaman pribadi ya. Jadi kan kadang ya tidak semua guru itu bisa lembut ke siswa atau apalagi kalau siswa itu melakukan kesalahannya fatal. Kadang masih ada guru-guru yang menampar atau ya kasar lah ke konseli atau siswa tersebut. Kalau yang psikologis Itu bisa dimulai dari verbal Miss. Jadi kayak semacam ketika misalkan masalahnya alot, si konselornya itu nggak tahan dan nggak sabar, akhirnya dia mengatakan kata-kata yang kasar atau bahkan ketika itu masalahnya keluarga dia mungkin bisa menghina keluarganya dan lain-lain. Jadi dari verbal mungkin. Oke, cukup. Pertanyaan terakhir. Di sini kan ada kesalahan dalam melakukan praktek profesional. Baik itu dari prosedurnya, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Siapa yang mau jelasin dan bentuk pelanggaran dari prosedur sampai tindak lanjut seperti apa contohnya? Yuk, terakhir. Siapa yang berani? Oke, angkat tangan, jangan ragu dong Zul. Oke. Boleh doang. Yuk. Tadi contoh pelanggaran salah prosedur Miss ya. Ya. Itu bisa terjadi ketika misalkan kurangnya literasi guru BK terhadap kode etik bimbingan konseling yang sudah ditetapkan oleh MAPKIN misalkan atau BK. Makanya ketika misalkan ada suatu masalah yang datang, guru BK ini karena kurangnya literasi nggak tahu harus ngapain, akhirnya dia melakukan seenaknya aja. Akhirnya dia bisa membuat masalah semakin runyam. Nggak hanya di prosedurnya aja, adapun ketika tekniknya, misalkan harusnya tekniknya attending dulu malah langsung lari kemana abstrak, akhirnya ya masalah semakin runyam.